Saya ini benar-benar udah jadi warga di sini, udah 15 tahun. Saya juga tahu kewajiban saya, satu K24 kami itu tamu wajib lapor. Ternyata saya udah 15 tahun di sini, Pak. Disuruh buatkan KTP, ternyata sampai saat ini belum dibuat. Itu satu. Kedua, ada tunjangan apapun, mau dana BLT, PKK, segala apapun, saya itu nggak pernah dapat. Tiga, saya ini kan sebagai anggota Linmas di situ, Pak. Padahal udah jadi anggota Linmas. Ya, padahal saya udah jadi anggota Linmas juga di punya desa. KTP. Ya. Tapi nggak punya KTP. Nggak punya KTP, disuruh buat KTP aja dari lurah pertama sampai lurah sekarang ini mereka masih cuek sama saya. Dalam masalah apa sebenarnya? Saya ke sini tadi kebetulan ada pembagian BLT sama warga. Jelas-jelas saya sebagai anggota Linmas saya harus hadir karena takut-takutnya ada terjadi permasalahan yang tidak diinginin oleh warga. Jadi sebagai Linmas itu kan harus ada di situ untuk BKO, pangkat. Nah, saya ada di situ. Nah, ternyata dari rekan-rekan saya Linmas, daripada saya pikir dengan gaji nggak seberapa pun, kalau kita kerja dengan sifat kecemburuan sama teman, rasanya sudah nggak enak. Saya pulang sampai di rumah, saya ngomong sama istri, "Ma, ini gimana? Apa Bapak mau ngomong sama Pak Haris sama Pak Dirjen aja?" "Gimana itu, Pak?" "Udah, Bapak meminta kerjaan sama Pak Dirjen." Bapak jelas mau minta mundur dari desa, dari Linmas. Walaupun udah jadi Linmas, KTP juga nggak punya. Nggak punya. Tuh, Pak. Makanya saya udah ajukan apapun, rumah saya ajukan untuk rehab, bukan untuk bikin bedah rumah, Pak. Ini saya minta rehab atasnya aja. Beda dengan bedah rumah. Kalau bedah rumah kan jelas-jelas kan bangun dari nol. Itu tadi ini juga nggak ada satupun yang tanggapan. Makanya kedatangan saya ke sini, saya tadi udah bicara sama Pak Haris. Kata Pak Haris, sudah Pak Idris nanti kalau ada bos, Pak Idris langsung aja sama Pak Dirjen. Ternyata kebetulan ada bos sendiri, saya sudah bertatap mata dengan bos, saya minta kerjaan sama bos gitu. Kemarin Linmas berapa gajinya? Kalau untuk saya, Pak, itu 6 bulan sekali, Pak, 900. 6 bulan sekali? 900.000? 900.000. Jadi Linmas di salah satu desa yang nggak saya sebutkan nih di Kabupaten Karawang, 900.000 6 bulan. Aduh, terus ada yang lain nggak? Tambahan yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada tambahan lain. Ngasih ya? Tambahan paling saya pulang dagang keliling, jualin kue istri. Itu buat pribadi saya di dapur. Kalau saya nggak begitu, kasihan. Mau makan apa sama istri dan anak? Sedih, Pak, saya kalau rasa gitu, Pak. Makanya tadi saya pulang dari desa, saya ngomong sama istri, kata istri, "Udah, Pak, kita sekarang datang ke Mang Haris, ke Kang Haris, minta tolong sama Kang Haris, gimana gitu, kalau Kang Haris bisa nolong, ya udah." Pak Haris bisa ngomong sama Pak Dirjen gitu. Ternyata ada bos sendiri, ya saya udah bertatap mata sama bos. Nanti kalau kerja di saya nggak di sini dong, nggak jadi Linmas lagi. Ya jelas memang saya harus mundur, Pak. Memang saya udah nih tekad bulat. Saya harus keluar, mundurkan diri. Anak berapa anak? Saya sudah punya 2, itu udah nikah, udah berumah tangga. Sudah berumah tangga semua. Dua-duanya. Dua-dua. Anak asli. Untuk anak tiri. Kalau anak anak tiri saya anak asli di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Anak asli. Asli. Dari istri yang lama. Ya, istri yang lama. Kalau dari istri yang di sini belum punya anak. Ya. Jadi ngurus anak tiri. Ngurus anak tiri. Berarti tinggal berdua aja sekarang. Ya, sama istri. Ada sama istri. Di atas. Ya, sama ibu lagi ngobrol di atas. Lagi ngobrol. Ya. Ya, datang pas menjenguk Bu Dini di hari yang ke-8, kebetulan ketemu sama Pak Muhammad Idris nih. Muhammad Idris yang kemarin ngelatih baris sama Udah Eri. Udah Eri. Dan ternyata memang dia itu sesuai dengan yang Om Jen katakan sebagai anggota Linmas. Dan jadi anggota Linmas 6 bulan sekali gajinya 900.000. Berarti kalau 900.000 per bulan berapa? 150.000 berarti nya.
hidupin keluarga. Hidupin keluarga. Nah kalau makan sehari-hari gimana itu dapat duit 150.000? Ya itulah Pak, makanya saya pikir diri saya itu gimana gitu. Dari mana saya bisa cari sampingan kalau nggak ada gitu. Oh terus dapat sampingannya? Ya alhamdulillah, kebetulan istri punya tekniknya, dia olah kue, ya udah pagi-pagi saya jual. Jual, tapi nggak punya beras mah. Alhamdulillah ada duit untuk beli. Ada terus. Ada. Nggak pernah nggak makan. Nggak makan Pak. Kalau untuk masalah beras tetap dapat. Ada makan, ya dapat dari usaha yang lain. Usaha yang lain. Usaha sampingan. Ya. 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 Bagus emang sabar. Tuh. Tapi kan Pak Idris tuh punya keahlian sebenarnya, kan ahlian security punya. Gini Pak, emang baris berbaris punya, kemarin ngajarin si udah gitu. iya, ini kan sebenarnya ini tadi ini ada mau kasih PBB juga saya diminta dari Babinsa. Pak Idris hari ini kasih PBB dulu karena ini Limas tanggal 27 Juni ini ada Bintek PBB-nya di Kerawang. Jadi hari ini Pak Idris harus kasih. Langsung saya ngomong sama Babinsa, izin dan kalau dengan cara saya begini aja, walaupun Babinsa mau bayar saya dengan seberapa, saya nggak siapa. Kenapa? Dengan cara kerja begini saya sudah nggak sanggup. Saya nggak mau kalau cara kerja dengan ada sifat kecemburuan masalah teman. Mohon maaf Pak. Bapak mau paksa saya silakan. Tapi kalau pribadi saya nggak siap. Silakan Bapak cari orang lain. Ya tapi dengan gaji 150.000 masih bisa makan, punya beras ya luar biasa lah menurut saya. Karena itu cekatan mungkin cari sampingannya mungkin. Dagang tiap pagi dagang. Ya pagi dagang apa Ya. segala macam. Ya tapi kan itu jadi ibadah Pak Ya. kemarin itu. Ya di sini kalau KTP yang dipegang sekarang KTP mana? KTP Jakarta. Oh, belum bikin surat KTP di sini alasannya apa? Ya gini Pak, saya itu disuruh minta surat pindah. Saya itu 2 kali bolak-balik untuk minta surat pindah Pak. Terakhir kemarin itu saya pergi dengan istri. Berangkat itu dengan motor saya yang ada sekarang Pak. Motor ini. Itu Pak Haris, mohon maaf, itu kolektor 10 orang nantang saya di jalan Bojong, Jakarta itu. Kolektor apa tuh? Motor. Oh ya kolektor? Ya, itu motor saya mau ditarik. Debt kolektor atau Ya, debt kolektor. Oh. Mau narik motor saya. Karena motornya kenapa? Cerita motor ini bukan punya saya Pak. Punya siapa? Motor ini itu teman saya dari orang GMBI. Oh. Ditukar sama yang punya saya yang hijau, yang baru punya saya masih baru Pak. Ditukar sama ini. Nah saya berangkat ke Jakarta minta surat pindah, balik itu dipegat sama depotor itu 10 orang Pak. Kalau saya pikir lagi berantem saya berani Pak. Di samping saya ada sangkur. Saya udah siap. Coba bagaimana istri saya sebagai seorang perempuan? Apakah dia bisa sanggup nantang seperti segini? Kalau saya bisa lawan Pak, 10 pun saya nantang. Karena saya bagaimana saya udah bela diri saya. Masalah 10 orang saya nantang, saya lawan. Saya balik pikir lagi bagaimana istri saya, kasihan. Ya udah, saya ngomong secara baik-baik, secara kekeluargaan sama mereka. Kata mereka, udah Pak Idris, kita main belakang layar. Saya katakan sama mereka, kalian itu jangan katakan belakang layar sama saya. Saya ini udah lama pegang developer di Jakarta sini. Saya udah lama. Mau tak mau kata istri, udah tahu gimana. Mau tak mau, saya telepon sama ketua saya. Nah tadinya saya memang sementara saya pegang GMB juga. Ya tapi coba nanti dikomunikasikan sama Kang Adi sama pegawai desa, nanti mudah-mudahan bagaimana cara solusi menangani itu apa pembuatan KTP kan sudah kan sudah ada. Ya, siap. Sudah ada itu. Aman nanti tuh kalau sama Kang Adi sama ditelepon juga itu pegawai desanya tuh mau ngurusin. Itu. Bagus nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjuangan Pak Muhammad Idris kan. Iya. Mantap. Nah kalau soal kerjaan mah nanti saya ngobrol sama Arai. Siap. Ngobrol sama Arai. Soal kerjaan mah gitu. Ya cuman kalau kerja ke sana kan berarti kan bolak-balik ke sana. Ya siap. Bolak
balik. Nanti kerjanya di mana nanti saya ngobrol dulu sama Oke, siap. Rai. Ya, siap. Nah itu mah. Saya udah musyawarah juga sama istri. Pak, Emak, ini gimana kalau umpama saya dapat taruh sama bos? Ya udah, Pak, gimana aja silakan. Yang penting Bapak itu bisa lepas dari desa gitu. Coba dipanggil dah, itu istrinya suruh kesini. Istri saya, Lagi atas. Istrinya Pak Idris. istrinya itu. Ibu Idris. Ibu Muhammad Idris. Bahasa mana aslinya? Ambon. Ambon, bahasa Ambon. Ayo ngomong. Ayo bro, ngomong pakai bahasa Ambon. Hah? Ayo ngomong. Ngomong aja. Pakai bahasa Ambon. Cerita. Tadi ketemunya Cerita pas gimana ketemunya pakai di bahasa mana? Ambon. Pakai bahasa suku Ambon asli. Ya, kalau saya Pak memang udah puluhan tahun udah lupa bahasa. Oh, dia udah lupa 33 bahasanya sendiri. tahun. Bahasanya sendiri udah lupa, guys. Ya, 33 tahun. Jadi yang ada dia sisa logatnya doang. Kalau bahasanya memang sudah nggak bisa Pak. Iya. Di Mesir ngapain dulu? Kerja apa? Ya kerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya tapi saya di menteri. Oh, di menteri. Iya. Menteri Kementerian Mesir. Iya menteri. Dapat duit banyak dong. Menteri kenegaraan. Dapat duit banyak dong pulang. Duit namanya seorang pembantu ya sedikit. Ya enggak, kalau barangkali kalau menteri mah baik ngasih duit, duit tip atau apa enggak. Ya kalau yang baik. Berapa tahun di sana? 3 tahun. Kalau kontrak 3 tahun. Tapi Tapi saya berhubung ya butuh. ya Jadi nambah, jadi pulang itu selama 7 tahun saya baru 7 pulang. tahun baru pulang mawa duit sagebolan atau merenah henteu. Hah? Makan dikirimin. Mau dikirimkeun ka saha ka Pak Idris lain? Lain. Lain. Sama ibu, Oh, kan Pak ibu ngurus anak saya. Ngurus anak. Anu Sekolah. 2 teh, anu 2 tadi nu dicaritakeun Pak Idris. Buat biaya sekolah. Biaya sekolah. Risiko lah. Iya. Tapi kawin sama bener jeung Pak Idris teh kawin bener. Iya. Lain digerebek lain. Oh, lain. Pak digerebek ini di mana saya di mana? Kawin ge Iya maksudnya digerebek. nya sugan keur nganjang di dieu. Ku hansip digerebek henteu. Kawinna di dia tapi Nikah. di nikah di dieu. Nya ieu hayang eureun cenah di desana diizinan teh ku Uce. Abuna emang miwarang. Hayang eureun jadi linmas cenah. Miwarang Kunaon bet miwarang. Kan alus gawe di desa mah ngabantu masyarakat. Ngebantuin masyarakat. capek hati. Capek hati nah kunaon? Pan memang gawe mah kabeh ge capek hati. Ya Gitu. gitu.